Alhamdulillah, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana li tariqihil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tusiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan linnadhari liwajhihil karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, selaku khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk sama-sama kita menjaga keimanan dan ketakwaan, dan selalu kita meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dalam artinya itu menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita sebagai manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk terbaik. Ia diciptakan dengan bentuk fisik yang indah, juga diberi perangkat lunak yang sempurna, yaitu seperti kita diberikan akal pikiran, diberikan rasa, dan diberikan karsa atau kehendak. Manusia berbeda dari makhluk Allah yang lainnya. Malaikat diciptakan oleh Allah hanya memiliki akal tanpa diberikan syahwat dan nafsu. Kemudian hewan dibekali syahwat sehingga hidupnya hanya mengikuti keinginan kebutuhan badannya, seperti makan, minum, berhubungan badan, dan segala keinginan yang bersifat jasmaniah. Sementara syaitan diciptakan oleh Allah hanya dengan bekal nafsu, sehingga sepanjang hidupnya ia selalu ingkar akan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagaimana telah disebutkan dalam surah At-Tin ayat 4, yaitu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sebagaimana telah tadi dibacakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, hewan, dan setan, yakni berupa akal pikiran, syahwat, dan hawa nafsu. Oleh karena itulah kehidupan umat manusia adalah lebih dinamis, karena manusia berjuang dalam tarikan antara ketiganya. Manusia bisa menjadi seperti malaikat, yaitu yang hanya tunduk patuh pada Allah. Bisa juga seperti hewan yang hanya mementingkan keinginan jasmaninya, ataupun bisa seperti setan yang hanya mengumbar hawa nafsunya. Sebagai manusia ciptaan Allah dalam bentuk yang terbaik, manusia dikaruniai 4 hal.
sebagaimana permata dirinya. 4 permata inilah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam yuzalluha arba'atu asya, ammal jawahir fal aqlu wad din wal haya'u wal amalus shalih. Yang artinya, jamaah rahimakumullah, ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal. 4 permata tersebut adalah, pertama yaitu akal, yang kedua agama, yang ketiga sifat malu, dan yang terakhir adalah amal soleh. Akal adalah alat untuk memahami agama. Agama adalah rambu-rambu atau aturan yang telah memberikan arah pada manusia. Sifat malu adalah pengendali, dan amal soleh adalah buah daripada akal memahami agama dengan pengendali berupa sifat malu tadi. Akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang hak dan mana yang batil, mana yang patut ataupun yang tidak, mana yang harus dikerjakan ataupun yang harus ditinggalkan. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nasaihul Ibad mendefinisikan akal sebagai berikut. Jauharun ruhaniyun khalaqahullahu ta'ala muta'alliqan bi badanil insan yu'rafu bihil haqq wal batil. Yang artinya, permata ruhani ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia itu adalah untuk mengetahui sesuatu yang hak dan yang batil. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Permata yang kedua yang telah dikaruniakan Allah kepada manusia yaitu agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, hal-hal yang layak dan yang pantas. Agama menjadi pedoman bagaimana manusia menjalani kehidupannya, bagaimana manusia mengendalikan syahwat dan nafsunya. Akal sehat akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang hanif, agama yang lurus, dan mampu untuk memberikan ketenangan lahir dan batin, dan dapat pula melahirkan sifat pengendali atau sifat malu serta membuahkan amal soleh. Kemudian selanjutnya, sifat malu adalah merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan kita sebagai manusia yaitu dengan hewan ataupun setan. Oleh karena itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi malu menjadi 2. Yang pertama adalah hayaun nafsiyun, dan yang kedua hayaun imaniyun. Hayaun nafsiyun adalah rasa malu yang diberikan Allah pada setiap manusia, seperti rasa malu untuk memperlihatkan auratnya dan sejenisnya. Sifat inilah tidak diberikan kepada hewan. Sementara hayaun imaniyun adalah ayyamna'al mu'minu min fi'lil ma'asi khaufan minallah, yang artinya ketika seorang mukmin mampu untuk mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini hanya diberikan pada orang-orang mukmin yang mampu untuk menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan larang dan menjauhi segala larangan Allah. Karena itulah wajar jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada para sahabatnya, yaitu dengan mengatakan al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian daripada iman. Malu untuk berbuat maksiat, malu meninggalkan perintah agama, malu tidak berbuat baik, dan lain-lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Adapun permata yang terakhir yang dimiliki manusia adalah amal soleh, yakni
perbuatan yang patut dan baik menurut kaidah agama. Amal soleh adalah buah daripada kemampuan kita memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sikap dalam kehidupan. Banyak orang yang mampu memahami agama atau mengerti ilmu agama, tetapi tidak mampu untuk mengendalikan syahwat dan nafsunya, sehingga ia tidak bisa memiliki rasa malu. Maka ia hanya bisa melakukan sesuatu yang hanya berorientasi pada kebutuhannya, yang kadang merugikan kepada orang lain. Contoh sederhana yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari, betapa banyak orang pandai agama tetapi ia tidak mampu mengendalikan diri, sehingga ia bukan mengamalkan ilmu agamanya, namun hanya memperalat agama untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya. Maka akibatnya yang timbul dari itu bukanlah amal soleh, tetapi justru kemaksiatan. Hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis di atas juga mengingatkan kepada kita akan bahaya yang mengancam 4 permata manusia. Rasulullah mengatakan, fal ghadabu yuzilul aqla wal hasadu yuzilud din wat tama'u yuzilul haya wal ghibatu yuzilul amal as-salih. Yang artinya, ghadab yang pertama, marah-marah, dapat menghilangkan akal. Iri dan dengki disebut hasud, yaitu dapat menghilangkan agama. Serakah atau toma dapat menghilangkan sifat malu, dan menggunjing atau ghibah adalah dapat menghilangkan amal soleh. Demikianlah khutbah pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengoptimalkan permata yang ada dalam hidup kita ini untuk menjadi insan-insan pilihan dan masuk dalam kategori muttaqin, yaitu orang-orang yang memiliki ketakwaan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.